Jadi yang pertama teman-teman, sebelum kita bahas yang lain momentum demi momentum, yang pertama yang harus kita selalu pupuk adalah keyakinan tinggi. Harus yakin. Gimana ceritanya? Lo belum bertempur di medan pertempuran, lo udah ngaku kalah. Ayo kita perang. Kayaknya kalah. Udah pasti kau mati. Siapa yang pengen memberikan lebaran yang terbaik mulai tahun ini? Harus ya? Karena saya, Pak Ali Zainal Abidin, semuanya rata-rata menggunakan standar dari bulan Ramadan Lebaran. Jadi saya pertama kali di prospek Melia saat takbiran. Saat takbiran setelah atau setahun kemudian sudah punya mobil hasil Melia. Di takbiran yang ke berapa tuh ya berarti ya? 2 tahun ya berarti ya. Yang ketiga berarti di tahun kedua sudah tambah Civic. Di takbiran yang keempat ya, di tahun ketiga sudah beli rumah tetangga. Jadi lebaran menjadi standar. Apakah tahun ini ada pencapaian prestasi atau jalan di tempat atau bahkan mundur? Life is choice and success is choice. Betul? Jadi yang namanya hidup harus punya keyakinan tinggi. Setiap orang berpikir, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang diyakini dan yang difikirkan. Kalau dia katakan hidup ini susah, prospek susah, untuk sukses susah, banyak yang PHP, maka hidupnya penuh dengan ke-PHP-an. Kalau orang berpikir bahwa untuk sukses memang susah, tapi lebih susah lagi kalau gua nggak sukses, maka dia akan memperjuangkan sesuai dengan keyakinan dan dia akan mendapatkan sesuai apa yang diyakini dan dikerjakan. Itu yang namanya hidup. Betul? Jadi yang pertama teman-teman, sebelum kita bahas yang lain momentum demi momentum, yang pertama yang harus kita selalu pupuk adalah keyakinan tinggi. Harus yakin. Gimana ceritanya? Lo belum bertempur di medan pertempuran, lo udah ngaku kalah. Ayo kita perang. Kayaknya kalah. Udah pasti kau mati. Apa kabar? Harus yakin dulu. Saya diajarin sama Pak Ali Zainal Abidin, pokoknya prospek orang harus yakin. Cuek, bebek aja kadang cuek sama kita. Masa kita nggak cuek sama bebek? Harus yakin. Ingat, orang akan bergabung ketika kita prospek bukan karena dia ngerti, bukan karena dia paham marketing plan, tapi karena kita yakin. Seberapa kuat keyakinan kita transfer ke orang tersebut sampai orang itu yakin, orang paham, dan orang tertarik untuk bergabung di Melia Sehat Sejahtera. Karena kata-kata dari mulut orang yang penuh keyakinan itu memiliki energi. Jadi orang bakal join sama Anda gara-gara Andanya yakin, walaupun Anda belum bisa prospek, walaupun Anda hanya ngenalin ke upline Anda di home prospek, tapi Anda yakin, Anda transfer keyakinan, walaupun Anda belum jutaan per hari, pasti tuh orang bergabung. Tapi kalau tuh orang punya uang gede, Andanya nggak yakin, dia nanya, emang bener bagus? Gue nggak tahu ya, tapi gue join deh, mudah-mudahan aja. Udah pasti tuh orang nggak bakal bergabung. Kecuali dia punya mental, benar-benar mental sukses. Apa kabar? Satu-satunya member yang saya kenal yang nggak minta dibantu sama upline-nya tuh Pak Ali Zainal Abidin. Ketika dia bergabung di Melia, dia modalnya ngutang juga sama saya. Dia bilang ke upline-nya, bos, lo fokus lawan gue. Lo fokus lawan gue. Lo nggak usah pikirin gue. Belum prospek udah ngomong kayak gitu. Kalau orang nggak kenal dipikir sombong banget. Ternyata tahun demi tahun berjalan. Bener Kenapa? Karena keyakinan tingkat tinggi. Bukan hanya semangat di awal doang. Lo fokus lawan gue. Besok ditolak dikit, plan bantu atuh plan. Pilih kasih wae kumaha atuh plan plan mah durhaka upline durhaka. Padahal awalnya upline-nya disuruh fokus lawan. Beda teman-teman. Makanya kalau Anda tidak penuh keyakinan, jangan jauhi orang yang penuh keyakinan.
udah tahu dirinya nggak mampu atau tidak memiliki keyakinan tingkat tinggi, jauh sama orang yang yakin, dekat sama orang yang gagal. Kalau kita mau belajar silat, Cimande, Cinere, Cipete, Condet. Kalau kita mau belajar silat, belajar pelatih silat yang jago, bukan pelatih kelereng atau gundu. Kalau lo mau sukses, saya percaya sama orang sukses, dan jangan jauhi orang sukses. Jangan jauhi bara api, jangan jauhi komunitas yang bakal membuat Anda sukses. Udah deh, teman-teman, mohon maaf, nggak usah ada rasa nggak enakan. Nggak enakan itu biasanya terjadi sama member. Gue sebenarnya kangen deh sama pertemuan, tapi gue malu. Mau sampai kapan malu lu pendam? Pokoknya buang deh rasa yang nggak enakan. Yang penting sukses. Gue mau prospek seseorang, tapi takut ditolak, tapi takut dihina. Belum prospek udah takut, bayangin. Tapi takut dibilang tukang obat. Yang membuat dia gagal adalah ketakutan dirinya sendiri terhadap dirinya. Cuek coy, masa muda coy, cuma sekali. Kalau banyak dengan ketakutan, kapan sukses dari masa muda? Pupuk keyakinan kembali. Siap? Siap full keyakinan? Destinasi apa yang dituju? Lihat lain atau tetap